Pemirsa, sepanjang tahun 2024, kasus yang menjadikan wanita dan anak sebagai korban masih terus terjadi. Salah satunya pembunuhan anak artis Raden Adante Khalif alias Dante. Sementara di Cikarang, Jawa Barat, gara-gara sakit hati dan motif ekonomi, seorang pria bunuh wanita rekan kerjanya dan dibuang di dalam koper. Awal Januari 2024, warga digegerkan dengan kasus penemuan jasad Nimade Sutarini, 55 tahun, dalam kondisi termutilasi di Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur. Korban dimutilasi 10 bagian dan potongannya ditemukan di ember dan teras rumah. Kasus ini diketahui tetangga yang dimintai tolong pelaku yang merupakan suami korban, JLT, untuk memindahkan barang di dalam rumah. Pelaku tiba-tiba menunjukkan potongan tubuh istrinya di dalam ember. Hasil pemeriksaan, motif pembunuhan sadis ini dipicu kesal dan cemburu karena korban pergi dari rumah selama 5 bulan 25 hari. Sementara tuduhan adanya orang ketiga tidak terbukti. Aksi pelaku pun sudah direncanakan dan dilakukan dalam kondisi sadar. 5 hari kemudian saat polisi menggelar konvers, di mana pelaku tiba-tiba mengaku lemas hingga terjatuh dan berpura-pura pingsan. Polisi pun membawanya menggunakan kursi roda. Padahal sebelumnya hasil tes kesehatan dan kejiwaan menunjukkan hasilnya normal. Di awal Februari 2024, tenggelamnya Raden Adante Khalif atau Dante, 6 tahun, di kolam renang umum di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, viral. Korban merupakan anak artis film Tamara Tiasmara, tewas meski telah dilarikan ke rumah sakit Keramat Jati. Keluarga korban menilai ada kejanggalan lantaran korban merupakan murid sekolah renang dan pandai berenang. Polisi menggelar olah TKP, memeriksa 5 saksi dan rekaman CCTV. 5 hari setelah dimakamkan, polisi membongkar kuburan Dante di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Ekshumasi dan otopsi ini dilakukan guna mendalami penyebab pasti kematian korban. Pembongkaran ini juga dihadiri ayah korban, Angger Dimas, yang sempat menolak dilakukan otopsi. 1 minggu setelah kasus mencuat, polisi menangkap Yuda Arfandi, kekasih ibu korban, di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Ia ditangkap setelah polisi memeriksa hasil CCTV di TKP yang merekam pelaku tega menenggelamkan korban hingga tak berdaya. Pelaku menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Guna melengkapi pemeriksaan, polisi menggelar rekonstruksi di TKP. Secara keseluruhan, pelaku memeragakan 115 adegan. Yuda pun dijerat pasal pembunuhan berencana dan akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Medio Februari, video pelajar melakukan aksi perundungan di salah satu SMA elit di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten viral. Aksi perundungan ini dinarasikan sebagai syarat untuk masuk geng. Korban diharuskan membeli makanan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ironisnya, salah satu anak artis diduga terlibat dalam aksi perundungan ini. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka memar hingga bekas luka bakar. Usai mendapat perawatan, korban didampingi orang tua dan komisioner KPAI mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Tangerang Selatan. Ia datang untuk meminta bantuan psikologis akibat mengalami trauma. Sementara itu, polisi memanggil artis Vincent Rompis lantaran putra sulungnya diduga terlibat aksi perundungan. Vincent pun meminta maaf atas kejadian ini dan berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan sang anak. Di awal bulan Maret, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka perundungan dan 8 orang anak berkonflik dengan hukum. Penetapan status tersangka usai penyidik melakukan gelar perkara. Hasil visum et repertum, korban juga menderita sejumlah luka akibat diruda paksa para pelaku. Sementara pihak sekolah menyatakan seluruh siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan diberi sanksi dikeluarkan dari sekolah. Sementara bagi siswa yang turut menyaksikan kejadian diberikan sanksi disiplin keras. Akhir Februari, warga digegerkan penemuan jasad wanita terbungkus kain spray di tikungan Gajah Batu, Jalan Raya Banjar, Cimaragas, Kota Banjar, Jawa Barat. Polisi menggelar olah TKP guna memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitas korban.
Hasilnya korban bernama Indriana Dewi Eka Saputri atau Indri 24 tahun. Tak butuh waktu lama polisi pun menangkap 3 pelaku pembunuhan Didot Alfiansyah, Devara Putri Prananda, dan M. Reza. Rekonstruksi juga digelar di TKP penemuan jasad dengan memperagakan 38 adegan. Rekonstruksi dilanjutkan ke Jakarta hingga tempat eksekusi di kawasan Bukit Pelangi, Sentul. Total ada 23 adegan yang diperagakan. Dalam rekonstruksi terungkap, korban tewas akibat jeratan ikat pinggang di lehernya. Polisi menyatakan motif pembunuhan ini terkait cinta segitiga. Sementara otak pembunuhan ini adalah Devara Putri Prananda yang sempat menjadi caleg DPR RI Dapil 9 Jawa Barat. Aksi pembunuhan ini dilakukan di wilayah Sentul Bogor yang dilakukan eksekutor M. Reza. Jasad kemudian dibawa ke 3 pelaku hingga dibuang di kawasan Neglasari, Banjar. Eksekutor pembunuh diberi uang sebesar 50 juta rupiah. Ketiga pelaku pun dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Peristiwa pembunuhan wanita hamil, kondisi setengah tak berbusana di lantai 3 ruko Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara terjadi akhir April lalu. Dari rekaman CCTV, sebelum ditemukan tewas, korban RN 34 tahun sempat bertemu dengan AT 27 tahun yang merupakan kekasih korban. Kurang dari 24 jam, pelaku AT diringkus polisi di rumah orang tuanya di Jalan Haji Sulaiman, Teluk Betung Timur, Lampung. Diduga kuat, pelaku berusaha menggugurkan kandungan janin berusia 4 bulan tanpa prosedur medis. Upaya tersebut pun gagal hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku yang panik lantas kabur ke Lampung dengan merampas telepon genggam milik korban. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara di Kampung Cikedokan, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga digemparkan dengan penemuan jasad wanita dalam koper di pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang. Dari hasil olah TKP polisi, didapati korban Rini Mariani, 50 tahun, alami luka remuk di kepala sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah dengan bibir pecah. Setelah proses penyelidikan, polisi langsung meringkus AAR, pelaku pembunuhan korban dalam koper tersebut yang sebelumnya kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ternyata merupakan rekan kerja korban sesama tim audit. Sebelumnya pelaku dan korban terekam CCTV masuk sebuah hotel di Bandung. Korban diduga dibunuh dengan cara dicekik dan sempat disetubuhi pelaku di kamar hotel, kemudian dimasukkan ke dalam koper. Dalam aksinya, pelaku turut dibantu AT, adik pelaku, untuk membuang koper berisi jasad korban. Motif pembunuhan, pelaku sakit hati atas perkataan korban yang meminta dinikahi serta motif ekonomi di mana tersangka ingin mengambil uang 43 juta rupiah milik perusahaan untuk biaya resepsi pernikahannya. Kedua tersangka dijerat pasal 338 serta 365 KUHP dengan pidana penjara maksimal 20 tahun. Pada awal Juni 2024, warga dikejutkan dengan pembunuhan bocah yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di sebuah lobang pompa air di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. GH, bocah perempuan 9 tahun, dibunuh oleh tetangganya DS 61 tahun dengan dibekap bantal lalu dicekik hingga kehabisan nafas. Korban terbungkus karung lalu dibuang ke lubang pompa air sedalam 2,5 meter sebelum akan dikubur di belakang rumah pelaku. Ironisnya, korban sempat dilecehkan sebanyak 2 kali oleh pelaku. Modusnya dengan cara merayu dan memberikan uang Rp5.000 hingga Rp15.000 sebanyak 4 kali kepada korban. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa alat praktik perdukunan yang diduga berkaitan dengan aksi pembunuhan bocah, namun dibantah tersangka.
Atas perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis dengan hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan.